Selamat pagi untuk anak-anak kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen. Nah, apa sih sifat-sifat eksponen itu? Bagaimana sih kalau kita menemukan soal atau rumus eksponen seperti yang ada di samping ini? Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen. Mari kita belajar. Sifat-sifat eksponennya, ada beberapa sifat yang dimiliki oleh eksponen. Itu ada 10 sifat. Hari ini kita akan bahas satu persatu. Yang sifat yang pertama berbentuk A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A ditambah M ditambah N. Pangkat. Ini adalah sifat yang pertama. Misalnya, bagaimana sih contohnya? Nah, misalnya dengan catatan A-nya ini harus bernilai sama. Nah, berarti misalnya kalau ada contoh soal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan, ingat kalau nilainya sama itu boleh kita hilangkan, kita hanya mengambil satu angka saja karena ini adalah, nah tapi tidak berlaku untuk dipangkat ya. Berarti 2 tetap 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat ditambah pangkat sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, 32 dikali 2 64. Nah, didapatlah hasilnya sama dengan 64. Selesai untuk sifat yang pertama. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua bentuknya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkatnya menjadi dikurang. Jadi ingat kalau dia berbentuk pembagian maka pangkatnya harus dikurang. M dikurang N. Seperti apa soalnya? Nah, misalnya Ibu mempunyai soal 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 6. Sama untuk sifat yang pertama ini, kita ingat juga sifat yang ini. Untuk sifat yang kedua kita harus ingat sifat yang pertama bahwa nilai A-nya harus sama. Apabila nilai A-nya sama maka kita hanya mengambil nilainya satu saja. Berarti 3 tetap pangkatnya dikurangkan. Karena ini adalah berupa pembagian, maka dia pada saat dia pindah ruas, maka pangkatnya menjadi bentuk pengurangan. Berarti 9 dikurang 6 sama dengan 3 tetap. Lalu kita sederhanakan yang ada di pangkat dulu. Berarti 9 dikurang 6 sama dengan 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27. Selesai untuk sifat yang kedua. Ketiga. Nah, sifat yang ketiga itu rumusnya dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A M dikali N. M dikali N.
Seperti apa contohnya? Untuk memecahkan untuk sifat yang ketiga, berarti dalam kurung 2, misalnya ini ada soal ya, dalam kurung 2 pangkat 8 dibagi 1/2 sama dengan karena ini adalah pangkat ketemu pangkat, maka dia harus dikali. A-nya berapa? 2. Berarti yang dikali itu adalah 8 dikali 1/2. Jadi kalau ketemu soalnya seperti ini, kita boleh langsung coret aja, langsung sederhanakan dengan cara pembagian. Berarti ini dicoret, di sini 1, di sini 4. Maka 2 1/4. Atau boleh dituliskan sama dengan 1/4 itu sama dengan 4. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 nilainya berapa? 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 sama. Sekarang selesai untuk sifat yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat rumusnya itu adalah N akar A pangkat M sama dengan A M per N. Nah, jadi kalau ketemu bentuk akar, dia pindah ruas, maka dia akan pangkatnya itu berbentuk pembagian. Nah, misalnya contohnya seperti apa? Berarti misalnya ibu mempunyai soal 9/1/2. 1/2 sama halnya 9/1/2 itu adalah N-nya itu adalah sama dengan 2, sedangkan M-nya itu adalah 1. Berarti N-nya tadi berapa? 2. Ingat, karena kalau dia ini kan kebalikannya ya. Jadi kalau kita rubah ke dalam bentuk akar seperti apa? Nah, berarti ini 2 akar 9 pangkat 1. Kan ini kebalikannya. Ini kan dia berbentuk yang di sini. Jadi kalau kita rubah, dia akan berbentuk ini ya. Nah, jadi di dalam pengoperasian bentuk akar, apabila ketemu dengan 1/2, nilainya itu sama dengan akar. Berarti cukup menuliskannya saja sama dengan 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Jadi selesai untuk sifat yang keempat. Sekarang, kalau misalnya di sifat yang keempat tadi, itu bukan pangkatnya itu bukan 1/2 ya. Nah, karena 1/2 itu kan senilai dengan akar. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu soal yang berbeda, pangkatnya itu tidak sama dengan 1/2. Misalnya soalnya itu adalah 8, 5 pangkatnya 5/6. Bagaimana cara menyederhanakannya untuk menggunakan rumus keempat? Nah, sama dengan 8-nya ini kan ada nilai pangkatnya. Nah, nilai 8 itu pangkat berapa? Nah, yang bisa disederhanakan atau bisa dibagi dengan 6. Oh, ternyata ada. Nah, ternyata ada, yaitu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 5 dibagi 6. Pangkat ini pangkat ya. Sama dengan, karena kita mau mengecilkannya, ini cara menyederhanakan nilai ya. Nilai kalau misalnya ini terlalu tinggi, dengan catatan karena kita mau merubah angkanya atau mengecilkan atau menyederhanakan kembali. Nah, dengan cara turunkan 2 di sifat yang ketiga. Nah, jadi di setiap sifat-sifat ini dia akan menyambung ke sifat yang sebelumnya. Berarti kalau pangkat ketemu pangkat, dia akan dikali. Nah, berarti ini dalam kurung keluarkan pangkatnya 3 dikali 5/6. Ini kan pangkat dikali dengan pangkat.
pangkat. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, boleh kita sederhanakan dengan cara cari nilai yang bisa dibagi. Oh, ternyata bisa. 3 dibagi 6 bisa. Nah, berarti di sini 3, di sini 1. Berarti 2, 5/3. Pangkat yang 2 pangkat 5/3. Sekarang cara menyederhanakannya kembali bagaimana? Oh, ini 2 ya. 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ketemulah hasilnya sama dengan 2. 2 pangkat 5/2. Sekarang karena kita mau menyederhanakan pangkatnya, ini kan masih dia berbentuk pecahan campurannya. Kalau misalnya, nah sekarang kita sederhanakan 2-nya tetap. 2-nya tetap kita kecilkan. Nah, ini kan dia berupa pecahan biasa. Bisa kita rubah ke dalam pecahan campuran untuk memecahkan nilainya. Ini kan dalam kurung ya. Ini tetap dalam kurung. Berarti 2, 1/2. 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Maka dia akan kembali 5/2. Kembali lagi ke sifat yang awal, bahwa apabila kita ketemu pangkat, berarti dia ini kan sama halnya 2. Ini kan sama 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1/2. Sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat, nah 2 pangkat 1, 1/2. Ingat, 1/2 itu sama dengan akar. Berarti 2 akar, nah akar 2 jadinya. Karena 1/2 itu senilai dengan akar. Senilai dengan akar. Ketemulah hasil akhirnya sama dengan 4 akar 2. Nah, boleh atau boleh kita hanya menuliskan 4 akar 2 ya. Nah, ketemulah hasilnya. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini ya, paham ya, untuk sifat yang keempat. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu adalah dalam kurung A dikali B pangkat M sama dengan A dikali pangkat M dikali B pangkat M. Jadi bagaimana kalau kita seperti apa soalnya? Yaitu untuk menyederhanakan untuk sifat yang kelima, berarti 27. Misalnya ada soal 27 A pangkat 3. A pangkat 3. Ingat di sifat yang ketiga. Nah, menyambung lagi ke sifat yang ketiga untuk sifat kelima ya. Nah, karena kita menemukan soal 27 dikali akar dikali A pangkat 3. Nah, ini kan 27 itu kan ada akarnya. Akar 3 kan ada ya. 27 itu 3 akar 3. Nah, kenapa harus 3 akar 3? Untuk menyamakan bahwa pangkatnya harus sama. Nah, itu sifat yang kelima. Jadi kita dituntut untuk mencari pangkatnya harus sama. Berarti 27 itu ternyata ada pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 dikali dengan A pangkat 3. Nah, kalau boleh, nah atau kita boleh tulis 3A dalam kurung 3A pangkat 3 akan senilai, ini kan dia pangkat, otomatis ini kan dia masuk 3 pangkat 3 A pangkat 3. Nah, untuk rumus yang sifat yang kelima itu terbukti. Sekarang kita lanjut ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam itu adalah rumusnya A
pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, di sini untuk sifat yang keenam, maka apabila ketemu dengan nilai yang berpangkat bernilai min, maka kita harus sederhanakan pangkatnya menjadi nilai positif ya, karena tidak ada di perpangkatan itu nilai negatif. Jadi kalau kita mau menyederhanakan, rubah dulu pangkatnya itu ke dalam bentuk positif. Nah, misalnya kalau ada soal seperti ini, 2 pangkat min 3 sama dengan, cara menyederhanakannya syaratnya di sifat yang keenam bahwa nilai negatifnya itu harus dirubah ke dalam bentuk positif. Berarti boleh nilai A-nya itu adalah sama dengan 2. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Ingat, positif pindah ruas menjadi negatif pindah ruas menjadi positif. Begitupun dengan sebaliknya, positif pindah ruas menjadi negatif. Baru kita boleh sederhanakan. Nah, jadi kalau pangkatnya sudah bernilai positif, boleh kita sederhanakan. Berarti satunya tetap 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sama enggak Bu kalau dia nilainya sama dengan 8 pangkat min 1? Sama. Kalau kita pindah ruaskan akan kembali ke 1 per 8. Ingat, kalau dia pindah ruas, negatif menjadi positif. Begitupun dengan sebaliknya. Paham ya untuk sifat yang keenam. Lanjut ke sifat yang ketujuh ya. Sifat yang ketujuh yaitu dalam kurung A per B pangkat min N. Nah, ketemu lagi pangkat dengan nilai yang negatif di sifat yang ketujuh. Sama dengan, ingat, kalau pangkatnya harus dirubah ke dalam bentuk positif. Berarti cara membentuknya kalau ketemu dengan nilai per ya atau nilai pembagi, berarti penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Berarti A B per A dikali N. Nah, jadi syaratnya kalau dia pindah ruas, kalau ketemu seperti ini nilainya pangkat tapi di dalam kurungnya itu adalah sebuah per atau pembagian, berarti kita harus merubahnya dalam kurung ini harus menjadi pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti apa? Misalnya Ibu mempunyai mempunyai soal 27 per 125 min 1 per 3. Ingat, syaratnya kita harus merubahnya dulu. Berarti 125 per 27. Nah, min pindah ruas menjadi positif, berarti 1 per 3. Sama dengan, nah, karena nilainya terlalu tinggi, maka kita harus menyederhanakan untuk menyederhanakan kembali 1 per 3. Jadi kita harus mencari pangkat dari 125. Nah, pangkat 3 dari 125. Oh, ternyata ada 125 itu adalah 5 pangkat 3. Sedangkan 27 itu adalah 3 pangkat 3. 1 per 3. Nah, sekarang kita pisahkan. Ini kan dia sama, pasti dia sama. Seperti ini ya. 5 pangkat 3 dalam kurung 1 per 3 per 3 pangkat 3 dikali 1 per 3. Nah, 1 per 3 ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk menyederhanakan. Nah, karena kita sudah, nah Ibu tulis kembali sini ya.
Berarti 5 dalam kurung 1/3 per 3 pangkat 3 dikali 1/3. Ingat, apabila ketemu ini kan perkalian ya, berarti keluarkan 5-nya. Nah, berarti 3 dikali 1/3. 3 1/3. Ini kan boleh coret dibagi ya. 3 dikali 1 sama dengan dibagi 3 sama dengan 1. Nah, berarti ini kan 1 1 1, berarti 1 ya. Berarti berapapun dikalikan 1, berapapun dibagikan 1 akan bernilai 1, maka sisanya adalah 5/3. Atau untuk menyederhanakan, ini kan berbentuk pecahan biasa, boleh kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran 1 2 1/3. Selesai untuk sifat yang ke-7. Lanjut untuk sifat yang ke-8, sifat-sifat dalam eksponen ya. N akar BA/B sama halnya N akar A/N akar B. Misalnya, untuk menyelesaikan sifat yang ke-8, seperti apa contoh soalnya? Nah, berarti kalau misalnya Ibu mempunyai soal 3 akar 64/27. Ini memanjang ya akarnya ya. Kita hapus kembali. 3 akar 64/27 sama dengan, nah, untuk menuruti sifat yang ke-8, akarnya itu harus dipecahkan. Nah, gabungkan dengan nilai A atau nilai B. Berarti ada penyebut, ada pembilang. Berarti kita pecahkan. Berarti 3 akar 64 per 3 akar 27. Akar dari 64 itu berapa? Akar dari 64 berarti 4. Akar dari 27 3. Kok bisa langsung 4/3, Bu? Nah, ingat, untuk memecahkan 3 akar 64, cari akarnya pangkat 3. Nah, pangkat 3 itu pangkat 3 itu kan kalau dia dikalikan 4 pangkat 3 menghasilkan 64. Jadi akar dari 64 itu adalah, akar dari 3 64 itu adalah 4. Sedangkan akar dari 3 akar 27 adalah 3. Apabila dipangkatkan, itu akan menghasilkan 64 ya. Nah, kalau ketemu 4/3, 4/3 kita pecahkan ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 1/3. Selesai untuk sifat yang ke-8. Kita lanjut ke sifat yang ke-9. Sifat 9. Apabila ketemu dengan A pangkat N, A pangkat M dikali A pangkat N, maka M sama dengan N. Nah, M sama dengan N. Jadi nilai A-nya itu habis ya. Sekarang, misalnya kalau ada contoh soal 8 pangkat X min 1 sama dengan 4 pangkat X min 5. Pertanyaannya, berapakah nilai X?
berapakah nilai X? Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk mencari nilai X. Dengan cara kita harus menyederhanakan atau menghilangkan nilai A dulu ya, terlebih dahulu. Sekarang kita akan jawab pangkat dari. Nah, pangkat dari karena kita mau menyamakan nilainya ini kan syaratnya A-nya itu harus nilainya sama. Untuk menyatakan nilai M-nya itu sama dengan N. Nah, nanti kita harus mencari. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, dia akan berlaku ke sifat yang ke-9. Berapakah nilai X? Karena kita mau mencari nilai X. Nah, berarti langkah pertama kita harus A-nya ini harus kita pangkatkan terlebih dahulu ya. Berarti 8 pangkat berapa? Nah, 8. Berarti untuk mencari nilai 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Tulis kembali pangkatnya karena kita belum menyederhanakan pangkatnya. Min X min 1 sama dengan pangkat dari 4, berarti 2 pangkat 2. X pangkat X min 5. Karena nilai A-nya itu sudah sama, berarti kita pecahkan. Berarti 2. Karena ini masih di dalam kurung, berarti keluarkan 2. Ingat, ini adalah sifat yang sebelumnya, bahwa apabila ketemu pangkat dengan pangkat itu harus dikali. Berarti 3 X min 1 sama dengan 2 dalam kurung X min 5. Nah, kenapa harus di dalam kurung? Karena kita harus mengalihkan. Karena kita menuruti syaratnya bahwa kalau ketemu dengan pangkat dikalikan dulu untuk menyederhanakan nilainya. Berarti 3 dikali X. 3 dikali X sama dengan 3X. 3 dikali min X berarti plus kali min. Berarti min 3 sama dengan 2 dikali X 2X. 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Nah, syaratnya itu kan sudah sama nilainya. Itu sama-sama 2. Karena kita syaratnya di sini berapakah nilai X? Nah, kita harus menyederhanakan sesuai perintah soal. Berarti kita ambil pangkatnya, berarti 3X. Ini kan ada nilai X, berarti kita tidak boleh mengambil 2 lagi. Berarti kita harus menyederhanakan yang bernilai X saja. Berarti 3X min 3 sama dengan 2X min 10. 2X min 10 ya. Oke, kita pindah lagi karena sudah habis. Ibu tulis kembali ya supaya lebih paham. 3X min 3 sama dengan 2X min 10. Karena ini kan ada yang berbentuk konstanta dan ada mempunyai variabel dan koefisien. Gabungkan dengan antara yang mempunyai variabel. Nah, ini kan yang mempunyai variabel X itu akan ada 2. Nah, berarti 3X gabungkan sekawannya ya. Gabungkan dengan temannya. Nah, berarti ini ingat kalau dia berbentuk positif pindah ruas akan menjadi negatif. 3X min 2X sama dengan min 10 tetap. Nilai negatif pindah ruas akan menjadi bernilai positif, berarti plus 3. 3X dikurang 2X sama dengan 1 ya. 1 atau boleh kita tuliskan sama dengan X ya. Ini kan dia punya hutang 3.000, dibayar 2, tersisa dia punya duit 3.000. Dia mempunyai hutang di warung 2.000, berarti dia membayar hutangnya 2.000, tersisa duitnya itu adalah 1 atau 1.000. Berarti punya hutang 10.000 dibayar 3.000 akan bernilai
minus ya, karena ini lebih tinggi pengurangannya daripada yang dibayar. Berarti min 10 plus 3 itu sama dengan min 7 ya. Jadi nilai X-nya adalah min 7. Selesai untuk sifat yang ke-9. Sekarang sifat yang ke-10. Ini selalu muncul di dalam ujian nasional. Berarti 10, ini sifat yang ke-10. A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, kalau dalam perpangkatan, baik dia itu berbentuk huruf atau angka, berapapun dipangkatkan oleh 0 itu akan bernilai 1. Misalnya 10 pangkat 0 sama dengan 1. B pangkat 0 sama dengan 1. Ini aturan, ini berlaku di dalam aturan eksponen ya. Jadi kalau di materi yang lain ini tidak akan berlaku. Nah, ini berlaku di dalam sifat eksponen. Selesai untuk pembelajaran hari ini. Kita membahas tentang sifat-sifat eksponen yang berjumlah 10. Terima kasih. Kita sudah belajar tentang sifat-sifat eksponen. Sekarang kalian kerjakan soal yang ada di samping sini ya. Nah, kerjakan. Nah, untuk membuktikan apakah pembelajaran Ibu hari ini kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Apabila tidak paham, kalian boleh bertanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.